Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu studi hadis Ibu Dwi Runjani MPDI dan teman-teman dimanapun kalian berada yang sangat saya sayangi. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Dwi Runjani MPDI, saya selaku mahasiswa Stainu Madiun semester 1 akan memaparkan tentang pengertian hadis. Yang pertama, apa itu hadis? Hadis berasal dari isim masdar dari kata al-hadis yang artinya adalah perkataan, percakapan ataupun pembicaraan atau berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap perkataan ataupun percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga bisa disebut sebagai sunnah yang memiliki arti segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir lainnya. Hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Sejarah hadis pun tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam beberapa hal terdapat ciri-ciri spesifik sehingga dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan khusus. Lanjut, substansi hadis atau pokok-pokok hadis. Pokok-pokok hadis ada empat fungsi pokok dari hadis. Yang pertama adalah bayan takrir, yang berarti memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir. Hadis berfungsi untuk memberikan rincian tafsiran yang gamblang pada ayat Al-Quran yang belum jelas hukumnya. Bayan tasyri' ialah mewujudkan suatu hukum maupun ajaran yang tidak ditemukan dalam Al-Quran ataupun di dalamnya hanya terdapat pokoknya saja. Bayan al-nas yaitu hukum ketentuan yang datang untuk menghapus hukum ketentuan sebelumnya. Lanjut, saya akan terangkan. Yang pertama, bayan takrir, berarti memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Yang berarti tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis ini menguatkan pada ayat di bawah ini yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu, dan membasuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, substansi pokok hadis adalah bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Untuk memberikan rincian dan tafsiran gamblang pada ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Berikut hadis dari riwayat Imam Bukhari, yaitu Shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti yang dijelaskan kemarin pada pertemuan pertama oleh Ibu Dwi Runjani, yang berarti sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat.
Yang dirinci dari hadis di atas adalah ayat 43 surat Al-Baqarah yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya bayan tasyri'. Bayan tasyri' itu adalah mewujudkan hukum maupun ajaran yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Atau di dalam Al-Quran itu terdapat hanya pokoknya saja. Contoh hadis inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan na'alan nasi so'am min tamarin au rawahu Muslim maaf itu ada kesalahan, so'an min syairi ala kulli khurrin au abdin dzakarin au untha minal muslimin. Maaf ada kesalahan, saya belum ngecek tadi. Terlanjur buat, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki maupun perempuan. Bagaimana di dalam Quran tidak dijelaskan tentang zakat itu berapa. Yang ketiga adalah bayan al-nas, hukum ketentuan yang datang kemudian menghapus ketentuan yang terdahulu. Salah satu contohnya adalah la wasiyata liwarithi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini kalau dijelaskan matanya sangat panjang. Singkat saja, ini menasah Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yaitu yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, ya, menghapus hukum yang sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Setelah mengetahui pengertian hadis dan juga substansi hadis yang berjumlah 4 tadi, kita menuju ke tentang pembahasan sanad, matan, dan perawi atau sanad, matan, atau mukharrij atau perawi. Maaf, yang tadi adalah yang dijelaskan la wasiyata liwarithi, ini adalah sanadnya terlalu panjang, enggak saya ambil, khawatir enggak nyampe, nanti bisa di browsing sendiri. Pertama, sanad menurut bahasa artinya adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Menurut salah satu ulama Mahmud At-Tahan, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menguburkan sebagai pada matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan salah satu neraca yang menimbang sahih atau dhaifnya suatu hadis. Contoh sanad ini adalah, ya, sebagai contoh yang ada di gambar, an ummul mukminin an Aisyata radhiyallahu anha qalat
Nah, di situ adalah matan. Sanad, sanad. Yang bergaris bawah adalah sanad yang disebut sebagai rantai para perawi hadis untuk menghubungkan kepada matan hadis. Yang kedua matan, menurut ulama Mahmud At-Tohan, masih ulama Mahmud At-Tohan yang saya ambil, ma yantahi ilaihi sanati minal kalami, yaitu suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Berarti matan tempatnya adalah sesudah sanad. Ya, contohnya itu qala man yang berbunyi qala Rasulullah man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang berarti Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Ini yang dinamakan matan. Yang kedua adalah mukharij. Mukharij merupakan bentuk isim fa'il, yang berarti adalah pelaku atau istikhraj dan ikhraj dalam artinya diartikan menampakkan, mengeluarkan dan menarik. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang melakukan pengeluaran atau orang yang mengeluarkan. Pelakunya menyampaikan atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterima dari gurunya. Mukharij ini disebutkan di bagian akhir dari terakhir nama dari orang yang telah mengeluarkan hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mukharijnya adalah Imam Bukhari atau Imam Muslim dan seterusnya. Contohnya itu rawahu muttafaqun alaih, yang bergaris bawah adalah perawi. Muttafaqun alaih adalah yang berarti kesepakatan orang yang banyak. Sekian dari saya penjelasan tentang hadis dan substansi hadis, sanad, matan, dan mukharij. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.